aku Rega Yugina. Ya buat kalian yang baru masuk ke channel ini, baru gabung, welcome to my channel, welcome to the jungle ya. Karena di channel ini apa aja kita bahas, apa aja kita lakuin demi kesenangan konten kreatornya tersendiri, atau mungkin demi menghibur kalian. Buat kalian yang merasa terhibur, buat kalian yang nggak merasa terhibur, go away, gak masalah ya kan. Karena bukan hanya lu yang butuh kesenangan, tapi gue juga butuh kesenangan. Makanya gue bikin video ini dan gue senang melakukan hal ini, walaupun jarang upload video gitu. Ya karena mood bosan sebenarnya. Oke. Sebelumnya gue minta maaf karena gue adalah orang yang suka memblunder gitu dalam menyampaikan kata-kata, dan kadang-kadang kalau ngidul gitu loh. Jadi gak jelas kalau gue ngomong. Tapi ya kalian pintar-pintar lah nyermatin orang-orang kayak gue. Maksudnya dalam gue berbicara, lo bisa mencernanya lah. Serah kalian mau mencernanya seperti apa. Bisa lah ya. Bisa. Yo. Oke, let's talk. Mengenai podcastnya Om Deddy Kobuzer dengan Coki Pardede ya kan, mengenai apa UU ITE ya kan. Iya. Singkatnya gue agak kurang setuju ya kan. Kurang setuju mengenai apa yang Om Deddy dan Coki Pardede bicarain gitu, omongin gitu. Kalau gue lebih berprinsip bahwa UU ITE ini ya udah dihapusin aja. Singkatnya gitu. Alasannya, UU ITE adalah undang-undang yang abu-abu. UU ITE ini seperti sampah gitu. Wadah gitu, ngerti gak? Jadi case-case apa-apa yang keluar nanti di internet, ya udah masukin situ. Pokoknya orang-orang ngerasa tersinggung di internet, udah masukin aja gitu. Gitu loh. Jadi sifatnya itu abu-abu. Sementara hukum kan sifatnya pasti tuh. Ya hitam, putih ya putih gitu. Kalau hukum sifatnya abu-abu, ya akhirnya yang terjadi adalah sebuah kegaduhan di masyarakat. Termasuk gua sendiri, cuy. Makanya gua ngerasa resah gitu. Dan efek keduanya yaitu baperan, cuy. Jadi banyak orang yang baper sekarang mah. Jadi maksud gue adalah ketika memang lu memang nggak bisa bersosial media dengan apa yang ada di sana gitu, mending lu nggak usah pakai internet, ya kan? Karena ya rimbanya itu seperti itu. Dan ketika memang orang-orang cenderung lebih ke banyak bapernya, akhirnya adalah orang-orang yang memang memiliki kreativitas bisa terhambat gara-gara itu. Salah satu contohnya adalah stand up comedian itu tadi kan, ya. Jadi ketika si stand up comedian ini kan ada sebuah joke ya kan, yang mengobjekkan sesuatu nih. Komedian di lingkungan kita juga seperti itu kan, ya. Ketika dia membicarakan seseorang, misalkan ngerosting itu tidak boleh. Terus gue jadi kepikiran tentang kata-kata dari legend-legend entah siapa itu yang awalnya ngomong bahwa tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Nah gue mulai berpikir bahwa wah kayaknya gue harus tertawa terus ya. Iya bener, gue mikirnya dulu ini is the jokes, maksud gue nggak mungkin ada orang yang ngatur sampai ke model tertawa sekalipun. Dan ini adalah rambu-rambu sebetulnya. Sadar nggak sih kalian kalau misalkan di tongkrongan pun sekalipun ya, banyak hal-hal yang tabu yang sebetulnya diomongin ke masyarakat, ke halayak luas, mungkin ada banyak kontroversi. Tapi jika kita mungkin ada di situ, kita mungkin bakal ketawa gitu loh. Lucu aja. Bener. Jokes-jokes agama ya. Bener. Walaupun agama memang bukan untuk dibercandakan, iya. Tapi keseharian kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya tertawa kan itu. Dibanding kita harus menghakimi dan menerjemahkan sesuatu itu sebagai bahan bulian, mending kita menikmati prosesnya aja, udah. Atau gue punya pandangan seperti ini deh, gue lebih senang menerapkan sebuah kebudayaan sih di masyarakat, pandangan tertentu tentang batasan-batasan bersosmed gitu kan, daripada harus menegakkan hukum gitu, membentuk sebuah hukum. Mending dihapus aja.
Karena kalau kita membangun sebuah stigma, mungkin masyarakat akan cenderung lebih mengerti gitu kan. Walaupun prosesnya lama, tapi efeknya bisa lebih lama lagi dibanding dengan sebuah hukum, apalagi hukumnya yang sifatnya abu-abu gitu kan. Balik lagi ke mental orang-orangnya tersebut. Tapi ya justru itu poinnya, dimana orang-orang itu perlu dibangun mentalnya dibanding harus membatasi hal-hal tertentu. Lama kelamaan jika kita terus membatasi hal-hal tertentu, yang ada berpendapat itu mungkin udah sulit, tertawa itu mungkin akan dibatasi. Let's say hal-hal yang diekspos di media adalah terkait tentang membicarakan orang lain kan, dan orang lain merasa tersinggung dan jatuhnya tetap ke bullying sebenarnya sih. Secara nggak langsung sih sebenarnya dari lu kecil, dari mungkin SMA atau ada masa tertentu di mana lu bakal ngalami yang namanya bullying, entah itu saat bekerja ditekan atasan dan lu nggak bisa mengerjakan sesuatu, jadi bahan omongan atau segala macam, bullying kan, dan lu ngerasa tersinggung, bullying toh. Atau mungkin di zaman SMA karena lu memang nggak segaul teman-teman lu nggak segaul teman-teman lu dan akhirnya lu dibully. Memang seperti itu hidup gitu. Ya singkatnya seperti itu ya. Daripada kita membahas panjang lebar mengenai hal-hal yang nggak jelas, mendingan kita berkreasi aja udah. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Kalau hal ini sampai terjadi, maka ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Ya. Bluster gimana sih? Dan gue Rega Gina, sampai jumpa di video ini. Saksikan terus konten-konten berikutnya yang nanti bakal tayang, entah apa itu, yang penting tonton ya udah ya. Thank you for watching and bye bye.